Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 607 sampai dengan 609 permintaan maaf dan memohon ampun. Kuasai kota Mandala, maka aku punya pegangan. Selanjutnya aku akan pergi mencari teman dekat ayah angkatku yang dulu. Aku pernah bertemu dengannya sekali sewaktu masih muda. Peter meletakkan cangkir di samping dan berkata dengan lembut. Oscar mengangguk mendengar perkataannya. Orang yang bisa diungkit oleh Peter pasti punya identitas yang tidak biasa. Dia juga pasti akan sangat membantu Peter. Kalau begitu mulai besok, apakah kita akan menangani keluarga Nilo? Oscar berpikir sebentar dan bertanya lagi. Sudah bilang memberi mereka waktu seminggu. Tentu saja harus menepati janji. Jadi jangan terburu-buru. Peter menggelengkan kepala. Dia masih ingin menguji sikap Joko melalui keluarga Nilo. Masalah inilah yang paling penting. Keluarga Nilo hanyalah tiran lokal di kota Mandala. Sedangkan Joko adalah cara Peter untuk kembali menjadi tentara kelak. Peter tentu saja bisa menimbang masalah mana yang lebih penting. Di mana Damian? Peter mengulurkan tangan untuk mengetuk pegangan dan bertanya lagi. Dia sedang mengatur. Besok daftar perusahaan yang Anda berikan padanya akan bangkrut. Karena tidak bisa bertindak atas nama perusahaan Lipon. Jadi lebih rumit. Oscar segera melapor dengan hormat begitu mendengar perkataannya. Baik. Peter sedikit mengangguk, kemudian berjalan turun. Di atas langit malam dipenuhi dengan bintang yang bersinar. Oscar menarik pandangannya dan mengabaikan pemandangan malam kota Mandala. Kota kecil ini sudah menekan Panglima selama 2 tahun. Sekarang giliran kalian yang heboh. Tatapan Oscar dingin. Sepanjang malam kota Mandala dilewati dengan tenang di tengah diskusi semua orang. Keesokan harinya, di kota Mandala seperti biasa, semua orang hidup sebagaimana mestinya. Namun nasib sebagian orang berubah drastis dalam semalam. Belasan perusahaan yang masih berkembang pesat kemarin, rantai modal mereka hari ini putus dan masalah terus bermunculan. Mereka bahkan tidak tahu sebenarnya di mana masalahnya. Namun situasi perusahaan saat ini berada dalam bahaya dan diambang kebangkrutan. Di depan ada pelanggan yang mendesak pesanan, sementara di belakang ada pemasok yang menuntut utang. Ini hanyalah masalah sepele. Lalu masalah yang mereka temui sama persis dengan masalah yang dihadapi keluarga Winston kota Mandala sebelumnya. Belasan bos perusahaan benar-benar tercengang. Mereka bukan orang bodoh. Mereka jelas merasa ada orang di balik layar yang menekan mereka dengan kuat. Selain itu, orang ini terus menekan dan hendak menekan mereka sampai mati. Belasan bos perusahaan seperti semut di panci panas mondar-mandir di tempat dengan cemas. Mereka tiba-tiba mengingat apa yang dikatakan Peter kemarin. Mereka juga akhirnya percaya apa yang dikatakan Peter. Jika mau mereka mati, mereka bahkan tidak ada kekuatan sedikit pun untuk mengadangnya. Sebenarnya metode apa ini? Belasan bos perusahaan buru-buru berkumpul untuk membahas penanggulangan. Dan pada saat yang sama, Nyonya Besar Andrea yang berada di taman juga memanggil Mason dan yang lainnya untuk membahas beberapa hal. Semalam aku berpikir sepanjang malam, tapi masih tidak tahu bagaimana Peter bisa menjadi kaya begitu cepat. Ketika diusir dari keluarga Carmine, dia miskin dan tidak punya apa-apa. Mudah mengeluarkan uang tunai 100 miliar. Apakah ini realistis? Nyonya Besar Andrea memandang Mason dan yang lainnya dan berkata sambil mengernyit. Tidak realistis. Mason dan yang lainnya menggelengkan kepala. Bukan hanya Nyonya Besar Andrea yang memikirkannya. Mereka semua juga tidak bisa tidur semalam. Uang yang dikeluarkan Peter benar-benar mengejutkan mereka. Namun sumber uang ini tidak jelas. Carlo mengeluarkan 20 miliar, tapi itu diberikan oleh perusahaan keluarga Nilo. Lalu dari mana Peter mendapatkan uang itu? Nenek, tidak peduli dari mana dia mendapatkan uang itu. Pokoknya uang itu pasti bukan miliknya. Dia hanya berpura-pura hebat di depan kita. Nada bicara Kenneth sangat yakin. Meski tidak ada bukti,
Semua orang keluarga Carmine, termasuk Nyonya Besar Andrea juga memilih percaya padanya. Tidak ada orang yang tidak punya apa-apa bisa menghasilkan kekayaan miliaran hanya dalam 1 minggu. Ini jelas tidak realistis. Jadi uang itu pasti bukan punya Peter. Nenek, Kenneth benar. Jika uang itu benar-benar punya dia, kenapa dia tidak berani meninggalkan uangnya? Tidak tahu dari mana dia mendapatkan uang. Setelah berpura-pura di depan kita, dia harus segera mengembalikannya bukan? Janet berbicara dengan sudut mulut terangkat. Pasti begitu. Mason juga setuju. Hehe, dia benar-benar hampir mengejutkanku. Waktu itu aku benar-benar berpikir dia mendapatkan peluang besar. Sekarang sepertinya dia hanya menggunakan sejumlah uang untuk pamer di depan kita. Nyonya Besar Andrea juga mencibir saat mendengar perkataan semua orang. Uang tunai 100 miliar memang jumlah yang sangat besar. Namun kalau keluarga Carmine yang pinjam dan mengembalikannya dalam 1 hari, mereka dapat meminjamnya dengan mudah. Namun, pinjaman tetaplah pinjaman, masih harus dikembalikan. Nyonya Besar, aku menyadari Peter tidak hanya menipu, tapi juga sangat sombong di depan kita. Kalau dia benar-benar menjadi menantu keluarga Carmine, bukankah dia akan semakin tidak menghormatimu? Mason mengernyit dan memanasi Nyonya Besar Andrea. Tidak mungkin. Apapun yang terjadi aku tidak akan membiarkan Abigail menikah dengan Peter. Jangankan 100 miliar ini hanyalah pinjaman. Walaupun dia benar-benar punya banyak uang, memangnya kenapa? Itu hanyalah uang yang tidak jelas asalnya. Keluarga Carmine tidak berani terima. Tapi keluarga Nilo berbeda. Setiap sen uang keluarga Nilo didapatkan dari perusahaan yang mereka kelola. Peter tidak ada properti apapun. Walaupun mendapatkan sejumlah uang, dia juga hanyalah orang kaya baru. Mata Nyonya Besar Andrea menyipit. Dia melihat dengan sangat jelas. Entah Peter punya uang atau tidak, dia tidak memiliki latar belakang seperti Carlo. Jadi Abigail tentu saja lebih cocok dengan Carlo. Nenek benar. Walaupun Peter sudah tidak lumpuh, dia masih tidak sepadan dengan keluarga Carmine. Jangan mendengar bualan orang tidak berguna itu. Dia bahkan bilang siapapun yang sudah memarahi Abigail harus menanggung konsekuensinya. Aku juga tidak melihat terjadi sesuatu pada perusahaan-perusahaan itu. Ketika Kenneth mengatakan ini, Janet dan yang lainnya tertegun sebentar, lalu semuanya tertawa terbahak-bahak. Kalau kamu tidak bilang, aku sudah melupakan hal ini. Peter sudah membual sangat besar di depan begitu banyak orang. Bagaimana dia membereskan masalah itu? Janet menutup mulutnya dan nada bicaranya sangat mengejek. Sayangnya Peter tidak ada di sini. Kalau tidak dia pasti akan bertanya pada Peter. Tidak mungkin. Waktu itu, setidaknya ada belasan orang yang memarahi Abigail. Walaupun hubungan Peter dan Joshua cukup baik, juga tidak mungkin menangani perusahaan-perusahaan ini pada saat bersamaan. Mason melambaikan tangan dengan nada yang sangat yakin. Kalian benar. Kalau dia sungguh punya kemampuan ini, bukankah dia lebih kuat daripada keluarga Nilo? Ini mustahil. Nyonya Besar Andrea mengangguk dan setuju dengan perkataan Mason. Tok, tok. Tepat pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu. Nyonya Besar, ada beberapa bos di luar. Katanya mereka mau bertemu denganmu. Setelah itu, terdengar suara seorang pembantu. Siapa? Persilakan mereka masuk. Nyonya Besar Andrea tertegun sebentar, lalu segera memerintahkan. Baik. Pembantu menerima perintah dan langsung keluar. Nyonya Besar Andrea segera menyuruh orang membuka pintu dan menyuruh Mason keluar untuk menyambut tamu. Sekarang keluarga Carmine kekurangan mitra bisnis. Jika ada yang datang berkunjung, Nyonya Besar Andrea akan sangat menyambutnya. Tak lama kemudian, Mason membawa sekelompok pria parubaya berpakaian rapi ke ruang tamu. Hanya saja ekspresi Mason saat ini sangat aneh. Sewaktu Nyonya Besar Andrea dan yang lainnya melihat orang-orang ini, mereka juga sedikit bingung. Bukankah belasan orang berpakaian rapi ini adalah orang yang diatur Carlo untuk berbicara kasar pada Abigail kemarin?
Untuk apa mereka datang ke tempat Nyonya Besar Andrea saat ini? Apakah karena ancaman Peter kemarin dan sekarang mereka datang untuk mencari masalah? Semuanya, silakan duduk. Walaupun Nyonya Besar Andrea curiga, dia masih meminta semua orang duduk. Namun tidak ada satu orang pun yang duduk. Nyonya Besar Andrea, kami tidak akan duduk. Hari ini kami datang untuk mencari Tuan Peter. Semua orang saling memandang, kemudian meminta seorang pria parubaya berkacamata berbicara. Nyonya Besar Andrea memastikan pemikirannya setelah mendengar perkataan pria parubaya. Orang-orang ini datang mencari Peter. Pasti orang-orang ini marah karena Peter mengancam mereka di depan umum kemarin. Jadi sekarang mereka datang untuk memperhitungkan masalah dengan Peter, bukan? Kalau ada masalah dengan Peter, bukankah kalian tinggal mencarinya saja? Nyonya Besar Andrea sedikit mengernyit dan nadanya sedikit tidak senang. Walaupun belasan bos perusahaan ini cukup kaya, mereka belum cukup untuk dihargai keluarga Carmine. Nyonya Besar, bagaimana kami bisa menghubungi Tuan Peter? Anda harus membantu kami. Kalau tidak kami akan hancur. Pria parubaya berkacamata berkata sambil membungkuk di depan Nyonya Besar Andrea. Nada bicaranya sangat hormat dan sopan. Apa maksudmu? Setelah mendengar ini, Nyonya Besar Andrea mengernyit lagi. Ini, Nyonya Besar Andrea, aku akan katakan. Langsung. Hari ini kami datang kemari hanya untuk meminta maaf pada Tuan Peter dan Nona Abigail. Bisakah Anda meminta Tuan Peter untuk berhenti menekan perusahaan kami? Kami benar-benar sudah tidak tahan lagi. Pria parubaya berkacamata sudah berkata seperti ini, tapi Nyonya Besar Andrea masih belum mengerti. Sementara yang lainnya juga maju satu demi satu. Nyonya Besar Andrea, keluarga Carmine bermurah hati. Jangan mempermasalahkan dengan kami. Kami benar-benar sudah tidak tahan lagi. Mohon Tuan Peter memaafkan kami. Kalau terus seperti ini, kami sungguh akan bangkrut. Belasan pria parubaya berwajah sedih dan terus memohon pada Nyonya Besar Andrea. Nyonya Besar Andrea tercengang. Janet dan yang lainnya juga tertegun di tempat. Setelah Mason menjawab panggilan telepon, matanya langsung terbelalak dan wajahnya sangat tidak percaya. Peter, benar-benar bertindak. Belasan perusahaan ini berada dalam bahaya dalam semalam dan berada di ambang kebangkrutan. Mason tercengang. Nyonya Besar Andrea dan yang lainnya juga tercengang. Ah, apa yang barusan kalian katakan? Setelah sangat lama, Nyonya Besar Andrea perlahan bereaksi. Semua orang agak kaget melihat penampilan Nyonya Besar Andrea. Kenapa rasanya Nyonya Besar Andrea sepertinya tidak tahu tentang masalah ini? Namun mereka bersabar dan menceritakan semuanya. Nyonya Besar Andrea, kemarin kami memang mengatakan sesuatu yang salah. Kami tidak seharusnya berbicara seperti itu pada Nona Abigail. Tapi itu benar-benar bukan niat kami. Sekarang Tuan Peter menyerang perusahaan kami. Dia tidak berencana memberikan kami jalan keluar. Kami bisa meminta maaf, bahkan bisa memberikan kompensasi atas kerugian mental Nona Abigail. Tapi kalau membuat kami bangkrut, ini. Belasan pria parubaya berwajah sedih dan nada suara mereka penuh permohonan. Mereka pertimbangkan dengan cermat untuk datang mencari Nyonya Besar Andrea. Pertama, mereka memang tidak bisa menghubungi Peter dan tidak tahu di mana Peter berada. Kedua, mereka merasa Peter sendiri pasti tidak memiliki kemampuan yang begitu kuat. Jadi keluarga Carmine pasti sudah melakukan sesuatu atas masalah ini. Jadi mereka langsung mencari Nyonya Besar Andrea untuk meminta maaf baik-baik. Setelah mendengar perkataan semua orang, Nyonya Besar Andrea sangat tertegun. Orang-orang keluarga Carmine lainnya juga saling memandang dengan kaget. Mereka semua melihat rasa tidak percaya di mata masing-masing. Peter benar-benar bertindak. Dia benar-benar memiliki kemampuan yang begitu kuat. Barusan mereka masih bilang Peter orang tidak berguna itu tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Tidak ada satu orang pun yang menyangka kenyataan akan datang begitu cepat. Mereka barusan meremehkan Peter dan sekarang kenyataan berada di depan mereka. Ini. Nyonya Besar Andrea perlahan duduk dengan tatapan heran.
Apakah Peter benar-benar mengenal koneksi yang sangat kuat hanya dalam beberapa hari, bahkan juga punya banyak uang? Jika mau melakukan sesuatu pada belasan perusahaan ini, pasti harus menggunakan cara bisnis. Sementara cara bisnis seringkali membutuhkan banyak uang sebagai pendukung. Jika Peter tidak memiliki latar belakang hebat dan sumber keuangan, bagaimana dia bisa menyerang belasan perusahaan ini? Sampai datang meminta maaf hanya dalam semalam. Semakin berpikir, Nyonya Besar Andrea semakin merasa Peter tidak sederhana. Mungkin sebelumnya mereka yang selalu meremehkan Peter. Nyonya Besar Andrea, bagaimana kalau Anda menghubungi Nona Abigail dan Tuan Peter? Kami akan meminta maaf langsung pada mereka. Pria parubaya berkacamata bertanya pada Nyonya Besar Andrea dengan lembut. Nyonya Besar Andrea ragu sebentar. Lalu dia punya rencana dan langsung berwajah suram. Walaupun keluarga Carmine sudah menurun, kami masih merupakan keluarga yang sudah lama berdiri di kota Mandala. Sebagai bos pemilik perusahaan, kalian mempermalukan cucuku di depan umum sama saja menamparkan wajah keluarga Carmine. Sekarang kalian bilang kalian salah berbicara, lalu kami harus memaafkan kalian. Lalu kelak apakah semua orang bisa mempermalukan dan menghina keluarga Carmine? Sewaktu Nyonya Besar Andrea berbicara, semua orang menjadi tegang. Tebakan mereka benar, keluarga Carmine pasti sudah ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, hanya mengandalkan kemampuan Peter, tidak cukup untuk menekan mereka dengan mudah. Nyonya Besar Andrea, ini memang salah kami. Kami bersedia mengakui kesalahan. Kami dapat memberikan kompensasi pada keluarga Carmine untuk kerugian mental. Selain itu, kami juga bisa meminta maaf pada keluarga Carmine di depan umum. Bagaimana menurut Anda? Termasuk perusahaan kami. Kelak kami dapat menjalin kerjasama dengan keluarga Carmine dan keluarga Carmine sebagai pihak. Pertama, bagaimana menurut Nyonya Besar Andrea? Pria parubaya berkacamata dan yang lainnya langsung menawarkan sesuatu pada Nyonya Besar Andrea. Nyonya Besar Andrea sangat puas mendengar ini. Inilah yang dia inginkan. Karena kalian sangat tulus, aku bisa menjadi perantara kalian dengan Peter. Nyonya Besar Andrea sedikit mengangguk dan berbicara dengan wajah suram. Kalau begitu sudah merepotkan Nyonya Besar Andrea untuk menghubungi Tuan Peter sekarang. Kalau bisa meminta Tuan Peter datang kemari, kami akan meminta maaf langsung. Pria parubaya berkacamata dan yang lainnya sangat senang saat mendengar ini dan buru-buru mendesak Nyonya Besar Andrea. Nyonya Besar Andrea juga segera menelepon Abigail dan meminta kontak Peter demi persyaratan yang ditawarkan orang-orang ini. Abigail sedikit curiga, tapi berpikir sekarang Peter adalah menantu keluarga Carmine. Dia tidak banyak berpikir dan memberikan nomor telepon Peter pada Nyonya Besar Andrea. Nyonya Besar Andrea langsung menelepon Peter sesuai dengan nomor yang diberikan Abigail. Sekarang dia sangat yakin dan sangat senang. Dia yakin Peter tidak akan pernah berani menentang perintahnya dan pasti akan melakukan apapun yang dia katakan. Dia senang karena selama menyelesaikan masalah ini, belasan perusahaan ini akan menandatangani kontrak kerja sama dengan keluarga Carmine. Meski kekuatan individu perusahaan-perusahaan ini tidak kuat, belasan perusahaan dikumpulkan menjadi satu jelas bukan sesuatu yang kecil. Sekarang kekuatan ini akan digunakan oleh keluarga Carmine. Dia tentu saja senang.